Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diti Nora Mahya dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syah Kuala. Sesuai judul dan juga thumbnailnya, di video kali ini saya akan menjelaskan 25 keyboard shortcut di Windows. Nah, di sini saya menggunakan Windows 10 ya. Oke, untuk kombinasi pertama itu ada window Alt plus D yang fungsinya untuk membuka kalender dan jam. Nah, seperti ini tampilannya ya. Kita tutup. Lalu kombinasi kedua itu ada window plus E yang fungsinya untuk membuka window Explorer. Nah, seperti ini tampilan dari window Explorer. Kita tutup. Lalu yang ketiga itu ada kombinasi dari window plus panah kanan dan panah kiri. Namun sebelum itu kita harus membuka suatu aplikasi dulu di PC kita. Misal saya ingin membuka Chrome aja deh. Buka Chrome, terus kita tekan kombinasi window plus panah kiri. Nah, dia bakal ke kiri. Bakal ke kiri ya. Kita coba lagi ke kiri. Iya, dia bakal ke kiri. Kita tutup. Lalu kombinasi keempat itu ada window plus panah atas dan juga bawah. Nah, sama seperti tadi, kita harus membuka suatu aplikasi dulu di PC kita. Di sini saya buka Chrome aja. Sebenarnya nggak mesti Chrome, apapun aplikasinya yang ada di PC kalian itu bisa dibuka ya. Sini kita coba kombinasinya. Window plus panah atas. Nah, munculnya dia bakal penuh seperti ini, layarnya full. Kita coba kombinasi yang bawahnya, window plus panah bawah. Nah, dia akan menutup dengan sendirinya. Lalu yang kelima itu ada kombinasi dari window plus I yang fungsinya untuk membuka jendela setting. Nah, seperti ini tampilan dari si jendela setting. Kita tutup. Lalu kombinasi yang keenam itu ada window plus print scan yang fungsinya untuk menangkap layar atau biasa kita sebut dengan screenshot. Nah, untuk melihat hasil tangkapan layar kita bisa ke Word. Kita gedein dulu. Lalu ke insert, picture. Nah, ini hasil screenshot kita yang tadi. Sebelumnya saya udah coba-coba sendiri juga, jadi hasil screenshotnya banyak. Nah, ini ya hasil tangkapan layar kita yang tadi. Oke, kita tutup. Lalu yang ketujuh itu ada kombinasi dari ALT plus print scan yang fungsinya untuk menangkap layar tanpa taskbarnya. Tanpa yang ada jam-jam atau tanggal ini nggak nampak gitu. Lalu yang kedelapan itu ada kombinasi dari Ctrl plus Shift plus N yang fungsinya untuk membuat folder baru. Tapi sebelum itu kita harus ke file manager dulu. Nah, kita kombinasikan dengan kombinasi kita tadi, Ctrl plus Shift plus N. Nah, muncul ya new foldernya ya. Mudah kan? Oke. Kita tutup. Lalu yang ke-9 itu ada kombinasi dari Ctrl plus Window plus N yang fungsinya itu untuk menampilkan narator. Nah, seperti ini tampilan dari si narator. Oke, kita tutup. Lalu kombinasi ke-10 itu ada Ctrl plus Window plus M yang fungsinya untuk menampilkan magnifier. Nah, ini tampilan dari si magnifier tersebut. Kita tutup. Oke, yang ke-11 itu ada kombinasi dari Window plus S
yang fungsinya untuk memunculkan Cortana. Nah, ini dia Cortananya. Oke. Yang ke-12 itu ada kombinasi dari window plus K yang fungsinya untuk mengaktifkan fitur connect. Misal ada wifi atau hotspot. Di sini saya nggak pakai apa-apa, makanya nggak muncul gitu ya. Lalu yang ke-13 itu ada kombinasi dari window plus P yang fungsinya untuk memproyeksikan layar. Nah, mau yang only atau second gitu. Lalu ke-14 itu ada kombinasi dari window plus X yang fungsinya untuk mengaktifkan common. Nah, ini si commonnya. Lalu yang ke-15 itu ada kombinasi dari window plus control plus D yang fungsinya untuk virtual desktop. Muncul ya, yang tadi ya, kelihatan ya. Lalu yang ke-16 itu ada kombinasi dari window plus control plus F4 yang fungsinya untuk menghilangkan si virtual desktop tadi. Nah, gitu. Lalu yang ke-17 itu ada kombinasi dari kombinasi dari window plus control plus panah kiri atau panah kanan. Itu fungsinya untuk menggeser-geser desktop. Kita coba window plus panah kiri. Kelihatan ya, dia gesernya ke kiri. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tekannya panah ke kanan, dia akan ke kanan gitu. Lalu yang ke-18 itu ada window plus angka. Di sini fungsinya untuk membuka program pada taskbar. Kita coba pada angka pertama. Pencarian. Oke, kita close. Kita coba memakai angka kedua, window plus angka 2. Oh, dia akan memunculkan file explore. Oke, kita close. Lalu kita coba pakai angka 3, window plus angka 3. Memunculkan Microsoft Store. Kita coba pakai angka 4 deh, window plus angka 4. Oh, untuk login email. Satu lagi, kita coba memakai angka 5, window plus angka 5. Oh, Chrome. Oke. Untuk seterusnya kalian bisa coba di PC masing-masing ya. Lalu kita lanjut ke 19. Itu ada kombinasi dari window plus A yang fungsinya untuk membuka Action Center. Nah, ini tampilan dari si Action Center-nya. Oke, yang ke-20 itu ada window plus key yang fungsinya untuk mencari pakai suara. Nah, kita bisa cari pakai suara di sini, gitu ya. Lalu yang ke-21 itu ada F11 yang fungsinya untuk membuat layar penuh. Namun, sebelum itu kita harus membuka suatu aplikasi dulu. Saya buka Google Chrome lagi deh ya. Kita buka. Lalu kita tekan F11. Nah, munculnya akan seperti ini. Untuk mengembalikannya kita cukup tekan F11 lagi. Nah, bisa ya. Lalu kita lanjut ke yang 22, itu ada window plus W yang fungsinya itu untuk membuka window in workspace. Kita coba. Nah, seperti ini tampilan dari si window in workspace. Oke, kita lanjut ke yang 23. Itu ada kombinasi dari window plus koma yang fungsinya untuk melihat atau mengintip layar desktop. Misal nih, kita lagi buka suatu aplikasi di PC kita. Misal saya nih buka File Manager ya. Terus tiba-tiba kita pengen ngintip nih layar desktop kita, bisa banget pakai kombinasi dari window plus koma. Nah, kelihatan ya. Oke, kita close. Kita lanjut ke yang 24. Itu ada kombinasi dari control plus shift plus ESC yang fungsinya itu untuk menampilkan task manager.
Nah, ini tampilan dari si Task Manager tersebut. Kayak gini. Kita close. Lalu yang terakhir atau yang ke-25 itu ada kombinasi dari window plus D. Yang fungsinya itu untuk meminimalisir layar yang terbuka. Semua layar-layar yang udah kita buka nih bakal ketutup otomatis. Kita coba ya. Window plus D. Nah, dia bakal ketutup secara otomatis. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Semoga video bermanfaat. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.